Jumpa dalam kasih Kristus. Oleh anugerah Tuhan hari ini saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari. Saya tidak bawa ikan bakar hari ini karena dari pulau, saudara-saudara. Tapi bagi saya bahwa berkat jasmani itu adalah, Paulus dia bilang bahwa berkat jasmani itu perlu, tetapi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan secara rohani, maka kita anggap bahwa berkat jasmani itu cuma kelas sampah kalau bagi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Hari ini saudara, saya ingin membagikan berkat bagi kita, berkat yang bagi saya ini sangat penting saudara-saudara, sebab kita beribadah seperti ini, saudara, tujuan kita adalah untuk masuk surga, bukan masuk neraka. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan ini. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya ditelepon dan saya menelpon Pastor Jerry Elim. Kalau boleh pasukan dari tempat ini turun saudara-saudara ke laut sampai di pulau, saudara-saudara. Haleluya. Tapi beliau bilang datang dulu di sini, dan saya diberitahu bahwa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sini harus interaktif. Puji Tuhan. Baru kali ini saya seperti itu. Ini kali perdana. Saudara-saudara, saya bukan guru sekolah Alkitab, tetapi guru sekolah minggu, saudara-saudara. Haleluya. Saya beri tema, saya berikan kepada Pastor Jerry, terlambat dari neraka. Haleluya. Ini sesuatu yang saudara-saudara sangat penting. Sebab apa artinya kita beribadah, tetapi saudara-saudara tujuan kita cuma berkat jasmani. Memang Alkitab bilang, setiap ibadah yang sungguh-sungguh maka roti diberkati, air diberkati, dan penyakit dilalukan. Ya, memang seperti itu janji firman Allah. Saudara, ada begitu banyak janji firman Allah dari saudara-saudara 30.861 ayat, 1186 fatsal, 66 kitab dari Genesis sampai Revelation, Kejadian sampai Wahyu. Begitu banyak janji Tuhan tentang berkat secara jasmani. Tetapi yang paling terpenting adalah berkat-berkat rohani. Kita yang beribadah setia pada Tuhan Yesus Kristus akan masuk surga, bukan neraka. Saudara-saudara, Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Haleluya. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal 16 ayat 19. Saudara-saudara, sampai ayat 20 kita baca sama-sama. Injil Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 20, dia bilang begini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, cerita ini cerita biasa, tetapi saudara, kalau Alkitab, Yesus sendiri, saudara-saudara, memberitahu ini, berarti ini sesuatu yang maha penting. Saudara-saudara, maha penting. Saudara, selanjutnya orang kaya ini hidup, dan juga hiduplah orang yang miskin pengemis namanya Lazarus. Saudara-saudara, Alkitab mencatat matilah lebih dulu Lazarus. Saudara, karena dia orang miskin, saudara, cepat mati dia. Cepat mati karena orang miskin. Orang kaya kan banyak uang, saudara-saudara. Dia bisa ini, bisa itu, beli obat dan lain sebagainya. Lazarus ini lebih dulu mati. Nyata apa-apa, lebih dulu mati, saudara. Kemudian ternyata orang kaya ini juga mati juga. Ternyata
miskin atau kaya tetap madal, orang gunung bilang. Saudara-saudara, nateo, saudara-saudara, madal, mati juga, mati. Jadi saudara-saudara, saya mau bilang apa ya saudara-saudara? Apa yang harus kita banggakan di dunia ini? Orang miskin mati, orang kaya mati. Mati, saudara. Yang patut kita syukuri adalah, saudara, kalau saudara baca selanjutnya di sini, Lazarus setelah dia mati, saudara-saudara, Alkitab berkata maka seorang pengemis bernama Lazarus itu, saudara-saudara, terbaring dekat pintu rumah orang kaya dan ingin menghilangkan laparnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Berbeda. Tetapi ayatnya yang ke-23, orang kaya itu pun mati lalu dikuburkan. Haleluya. Ini perbedaan yang luar biasa. Orang percaya harus, saudara-saudara, mengerti ini bahwa ketika kita mati, maka saudara-saudara ada satu perbedaan yang luar biasa. Kalau orang kaya ini, saudara, mati dikuburkan, tetapi orang miskin ini dijemput malaikat lalu dibawa ke pangkuan Abraham. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah situasi ini maka ternyata orang kaya itu mati dikuburkan. Saudara-saudara, pada satu waktu Alkitab mencatat bahwa orang kaya itu mati dan dikuburkan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara-saudara, haleluya. Perbedaan ini luar biasa, saudara-saudara. Sebentar saya akan beritahu beberapa poin. Terlambat dari neraka itu apa, saudara-saudara, dan bagaimana saudara-saudara terjadi di situasi itu. Tetapi saudara, saya ingin beritahu kita semua bahwa pelayanan Yesus Kristus, dia lebih banyak bicara tentang neraka daripada surga. Kalau kita baca dari Kejadian, dari Matius sampai saudara-saudara 4 Injil itu, pelayanannya selalu dia berkata lebih banyak tentang neraka. Saudara-saudara, ini dunia semakin modern. Orang tidak banyak bicara tentang neraka itu betul atau tidak. Sebab saudara, Manado tua saja dulu, saudara-saudara, tidak mungkin orang banyak hidup di sana. Tetapi sekarang so modern karena so di dalam kota. Syukur saudara-saudara, belum ada angkot masuk di sana. Saya tidak tahu kapan ini angkot mau masuk di sana sebab melalui laut, saudara-saudara. Haleluya. Orang sementara berada pada posisi modern sekarang. Orang kalau bicara tentang neraka, orang tidak suka. Sebab kalau saya belajar bahwa banyak orang tidak percaya di Amerika Serikat, saudara-saudara, saya membaca bahwa 52% percaya ada neraka. Tetapi saudara, 27% masih ragu-ragu neraka itu ada atau tidak. Tapi saya percaya kita yang hadir hari ini percaya ada neraka. Boleh bilang amin, saudara? Kalau saudara tidak percaya ada neraka, untuk apa saudara pakai sepatu? Saya dengar ada yang dari Minut, ada dari mana-mana tempat datang ke sini tadi, bensin apa tadi? Dua garis. Puji Tuhan. Orang di sana banyak bensin dan air laut, dari air laut. 2 garis bikin apa? Cuma datang di sini, kemudian selesai segala-galanya tidak tahu ada neraka. Saudara-saudara, haleluya. Neraka itu pasti, Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari dengarkan baik. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, sementara firman disampaikan, Alkitab bilang saudara, sementara firman gandum disampaikan, ditabur, akan ada setan coba menabur lalang, benih lalang.
Jadi saudara, mari saudara tertarik dengan apa yang ingin saya sampaikan dari firman ini. Apa artinya puluhan tahun Pendeta Profesor Dr. Niki Smual almarhum sampaikan firman ini, ayat dari kekasih ini. Beritahu ada neraka. Apa artinya kemudian saudara kita lupa ada neraka? Apa artinya saya gembala sidang di Pulau Naruto hampir 30 tahun. Kemudian terbanyak masuk neraka daripada masuk surga. Bikin malu, saudara. Amin. Bikin malu. Kalau saya cuma karena persembahan ada di Manado Tua, saudara-saudara, bukan karena surga dan memberitahu neraka itu adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Kalau cuma karena kolektif persembahan, lebih baik cepat mati daripada hidup panjang, saudara. Toh? Saya 30 tahun, saudara, hampir 30 tahun jadi gembala di pulau, layani saudara-saudara 6 kepala keluarga. Persembahan, ya, puji Tuhan. Kalau ikan tuna ada banyak persembahan. Kalau cuma tuna di keranjang sedikit persembahan. Tuna di keranjang itu deho. Oh, deho. Jadi saudara-saudara, kami bertahan di sana. Istri saya bukan asli orang Manado Tua, saya asli Manado Tua. Istri saya dari Kawangkoang. Makan enak di Kawangkoang, punya restoran di Kawangkoang. Kita bawa ke Manado Tua cuma makan ikan bakar di sana. Kong cuma karena hal jasmani, ya lebih baik duduk pangko kaki, saudara-saudara. Tapi ini persoalan yang begitu esensi, persoalan yang begitu luar biasa. Ada surga dan ada neraka. Haleluya. Saya heran saya dibawa di sini untuk beritahu ini pada saudara, bahwa saudara datang beribadah hidup kudus setia pada Tuhan. Saudara pastikan bahwa saudara harus masuk surga, tidak boleh masuk neraka. Neraka itu fakta, saudara-saudara. Neraka itu ada. Kalau saudara tidak yakin ada neraka, sudah berdangsa-dangsilah di nightclub, saudara-saudara. Amin. Berhugel-hugelanlah. Haleluya. Kalau saudara tidak yakin ada neraka, saudara-saudara tidak yakin ada surga, ada satu istri, cari istri kedua. 02, 03, 04, 0 melompong, saudara-saudara. Sebab tidak ada neraka. Tetapi karena saudara bisa ada di sini setia pada Tuhan, di hadirat Tuhan, saudara, saya percaya karena ada surga dan ada neraka. Neraka itu fakta. Haleluya. Apa fakta neraka itu, saudara-saudara? Saya mau kasih tahu saudara, kita cuma menumpang di dunia ini. Ini Bapak sudah umur paling 70 tahun lebih, Pak, ya? 70 tahun lebih. Belum. Masih 60-an. Kakak saya gembala di Bolmo 73 tahun. Saudara-saudara, so parah. Jalan so tate-tate. Kita bilang begini, kalau orang yang mati di dunia ini baru 70 tahun, so begini apalagi 100 tahun. Haleluya. Syukur selesai mati ada surga, tetapi juga ada neraka. Neraka, sudah fakta neraka itu ada. Yang pertama adalah sebelum saya masuk terlambat dari neraka. Tentu saudara tanya, apa DP keterlambatan? Saudara-saudara, neraka adalah satu tempat yang benar-benar ada. Haleluya. Neraka bukanlah sebuah tempat ilusi, tetapi real, nyata. Haleluya. Kalau kita bilang real di Manado Tua, jemaat nih tahu karena orang kan orang Manado Tua. Kita pakai di sini kata real supaya kan ini orang kota toh, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Neraka itu nyata. Memang neraka itu ada. Anak-anak muda ganteng-ganteng, hidung mancung begini, kok gagah-gagah begini masuk neraka. Aduh, saya beritahu, neraka bukan tempat yang enak, saudara-saudara. Saya bilang tadi, saya desak saudara hari ini mengerti ini, ada neraka. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan dari pulau bilang ini,
ada neraka. Jangan main-main untuk hidup ini. Boleh bilang amin, saudara-saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua orang yang hadir dengar apa yang saya beritahu hari ini. Jangan main-main dengan neraka seperti opa di Manado Tua. Dia bilang begini, saudara-saudara, kalau Tuhan datang, Tuhan bawa semua orang kong sapa dan tinggal di dunia. Itu opak mabuk, saudara-saudara. Dia berkuku di jalan. Alkitab bilang bahwa kalau dia datang, Tuhan datang membawa semua orang tinggalkan ini dunia, sapa dan tinggal di dunia. Tahu contoh orang sangir, saudara-saudara. Dan ada orang sangir di sini, saudara. Pamamu, dia bilang begini, sudah ngonijo yang Tuhan bawa ke sorga, kita tinggal sendiri di dunia. Kita mau jaga semua toko, supermarket, mall, pak kita semua, apalagi ini minuman-minuman ini, saudara-saudara, kita sendiri mau minum, habis semuanya. Ternyata pemahaman keliru, salah. Biar opak mau bergaya apa leh, tetap ini dunia Alkitab bilang digulung seperti tikar. Halo? Terus saudara-saudara, ini dunia akan dikiamatkan, tetapi ingat baik-baik. Ada neraka, ada surga. Fakta ini benar. Apa artinya Pak Pendeta Jerry Elim turun berulang-ulang ke Manado Tua, suami istri bicara tentang ini. Kalau sekarang nggak percaya ada neraka, walau-walam, saudara-saudara. Tuh, kita sendiri mau panggil ke sana kalau nggak percaya ada neraka. Orang Manado Tua akan tertambah orang berdisko sampai pagi, mabuk sampai pagi. Sampai malam. Bukan cuma malam, SKS, siang kalau siang. Haleluya. Neraka itu ada, anak-anak muda, opa, oma, ibu, bapak, neraka itu ada. Alkitab mencatat, kalau Alkitab bilang neraka itu ada, orang sangir bilang janji tinggal janji, konti jalan terus. Alkitab kalau dia janji ada neraka, itu Om di Manado Tua bilang ya dan amin. Saudara, amin. Haleluya. Saudara, nah fakta neraka itu ada. Saudara-saudara, saya percaya ini firman ini tidak disukai oleh semua orang. Yang paling orang suka adalah bicara tentang masa depanmu, anak-anakmu terjamin, makan minummu terjamin, dan lain sebagainya. Bukan waktunya lagi bicara tentang berkat jasmani sekarang. Itu kelas sampah. Haleluya, kelas sampah. Kalau kita sudah mengerjakan kebenaran firman Allah, tahu firman, lakukan firman, gampang soal-soal lahiriah. Halo? Betul tidak, saudara-saudara? Gampang. Ini pengalaman hampir 30 tahun. Saudara sekolah Alkitab tahun 85, 86, pengerja bertahun-tahun di Kawangkoan. Belum pernah ada kerikil putih menggantikan tempat nasi kami. Bapak Ibu saudara dengar baik. Belum pernah ada saudara batang-batang pohon yang setiap bulan Desember itu bulan angin barat, banyak batang-batang pohon yang terdampar di belakang pastori gereja kami karena di pinggir pantai direklamasi sudah 2 kali, saudara-saudara. Tidak pernah tempat ikan kami Tuhan gantikan dengan batang-batang pohon. Rice tetap rice, orang Manado Tua bilang. You understand? No. Nasi tetap nasi. Orang kawan-kawan bilang ikian tetap ikian. Ikian. Ikian tetap ikian. Saudara-saudara. Jadi soal jasmani, kalau kita telah mengerjakan hal-hal benar, kebenaran firman Allah, Alkitab dia bilang beres segala-galanya. Nenek bilang amin ini, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Kalau saya khotbah hari ini, saudara-saudara, haleluya, tentang hal-hal kekekalan, beres hal-hal jasmani. Haleluya. Neraka itu, faktanya neraka adalah satu tempat yang benar-benar ada. Benar. Tidak boleh ada yang menolak neraka itu ada. Dan sorga itu pasti ada. Haleluya. Gagah-gagah begini kong. PWL tadi bagus. Bawa di Manado Tua ini Pak Pastor Jerry. Bagus. Kong di neraka ada
doh, mama dan. Mau bilang apa, saudara-saudara? Tapi kiranya Tuhan memberi kita kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini opat. Saya tahu, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sudah. Memang begitu kalau setua. Orang akan mendaftar sementara antri seperti itu di depan. Syukur ada sorga. Boleh bilang amin, saudara-saudara? Haleluya. Kedua, fakta neraka itu ada. Yang kedua, saudara-saudara, neraka adalah tempat penghukuman terakhir. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kiranya diajarkan kepada semua kita, neraka itu adalah tempat penghukuman terakhir. Siapapun dia, apapun profesimu, saudara, kalau orang masuk neraka, neraka adalah tempat penghukuman terakhir. Haleluya. Ini khotbah-khotbahnya dapat persembahan ini, saudara. Haleluya. Tapi dengarkan baik, saya mau kasih tahu saudara hari ini. Ini yang saya selalu bilang kepada banyak orang di mana saya khotbah. Kalau ada pendeta khotbah terus tentang berkat, tandai dia sedang mencari keuntungan darimu. Tetapi kalau ada pendeta pelayan Tuhan berkhotbah tentang saudara kesalahan, dosa, neraka, sorga, tandai dia seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Sebab kalau mau khotbah berkat, paling selesai ini saudara kode ataupun Pak Pendeta kirim nomor di WA, nomor rekening BRI, BNI, Mandiri dan lain sebagainya. Tapi kalau soal neraka ini ada yang bilang, WA kan pendeta Seba Daud, itu nomor rekening. Haleluya, saudara-saudara. Tidak peduli, yang penting kita desak orang. Kita desak semua kita hari ini. Tidak boleh saudara seorang pun yang masuk neraka, karena neraka tempat penghukuman kekal. Pilihlah sorga. So, haleluya. Pilihlah sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian fakta neraka itu ada. Ketiga, ada neraka itu bersifat kekal. Kata kekal itu dipakai 26, saudara-saudara, 66 kali dalam perjanjian baru. Kata kekal itu dipakai kata aionios. Saudara-saudara, tidak berkesudahan. Jadi neraka itu kekal. Nah, haleluya. Saya percaya ketika saudara dengar ini, saudara akan terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Minta Roh Kudus dan firman-Nya. Terus saudara menjalani hidup ini sebagai anak-anak muda. Tidak akan menjadi anak-anak muda yang saudara-saudara nakal, saudara anak-anak muda yang tidak hormati orang tua, anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang penjahat, saudara-saudara. Haleluya. Menjadi jemaat anak-anak Tuhan yang baik. Yang sangat ditakuti adalah, saudara, saya mau kasih tahu ini kepada semua kita, jangan takut dengan pembunuh kelas berat di penjara-penjara. Takutlah penjahat-penjahat di dalam gereja. Haleluya. Halo? Kiranya saudara dapat memposting ini sebentar. Jangan takut dengan penjahat-penjahat, saudara, di penjara-penjara, di terali-terali besi. Yang saudara harus takut adalah penjahat-penjahat di dalam gereja. Dapat lihat alim ulama dia. Alim. Wah, kalau pimpin pujian seperti malaikat dia. Kalau doa, kalau bersaksi dia. Wah, satu hari tidak habis-habisnya. Saudara-saudara, tidak habis-habisnya dia bersaksi. Tapi ketika keluar di gereja, dari rohani kepada rohana. Halo? Saudara, Anda anak Tuhan, tidak boleh hanya dilihat dalam gereja. Di luar gereja di sana ada banyak orang menanti kita jadi saluran berkat. Saya tertarik, ada tertulis di sini, kami berguna dan berharga bagi Yesus Kristus. Kirim ke Manado Tua ini kalau ini tidak dilaksanakan di pertemuan ini, nyendak guna, saudara-saudara. Jadilah berguna ibu-ibu. Haleluya. Boleh bilang amin.
Kalau nyandak guna sudah jo buang jo di lautan sana. Kalau di rumah tangga nyandak guna, buang jo di laut Manado tua. Kalau di sesama saudara sebentar itu terlambat dari neraka itu kita kasih tahu, saudara-saudara. Neraka itu adalah tempat bersifat kekal. Jadi anak-anak muda, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Jangan main-main. Jangan main dengan narkoba. Jangan main dengan mabuk-mabukan. Jangan. Hiduplah kudus setiap waktu. Maka saya yakin saudara, kita akan menerima berkat yang luar biasa. Haleluya, dari Tuhan. Kemudian fakta neraka itu ada. Yang keempat adalah neraka adalah tempat siksaan dan penderitaan. Oh, ini harus disampaikan kepada semua orang. Sebab saudara-saudara, setan sedang menutupi berita ini, saudara. Setan tidak suka dengan berita ini disampaikan kepada banyak orang. Sebab dia lebih suka orang antri menuju ke neraka. Tapi kita anak-anak Tuhan beritahu kepada siapa? Istri suamimu, anak-anakmu. Mari saudara, lebih giat lagi berdoa, lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi saudara, supaya saudara menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mencegat orang yang sementara menuju ke neraka. Saudara, saya hanya dapat beritahu 4 itu hari ini, saudara-saudara. Tetapi saya masuk dalam bagian topik kita, terlambat dari neraka. Haleluya. Ikuti baik-baik saudara-saudara. Sementara kalau saudara ada pertanyaan, nanti saudara bertanya, apa yang saya jawab? Sebab saya bukan asal dari surga. Saudara-saudara, kalau saya dapat jawab, saya jawab. Kalau tidak, saudara harus datang di Manado tua, saya mau jawab di sana. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Selama saudara tidak ke Manado tua, tiada no jawaban. No way. Haleluya. Puji Tuhan. Terlambat dari neraka. Haleluya. Ini luar biasa. Saudara-saudara, puji Tuhan. Terlambat saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lewat dari waktu yang ditentukan. Terlambat. Neraka saya sudah bilang tadi. Faktanya ada. Saudara-saudara, apa yang terlambat dari neraka? Dari cerita ini Yesus bilang, yang pertama ayat 23. Mari ikuti dengan benar. Saudara-saudara, ayat 23. Puji Tuhan. Saya berharap saudara yang hadir hari ini perpanjangan tangan Tuhan. Saya hanya bicara kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 orang. Tetapi ketika saudara yang 12 ini perpanjangan tangan dari firman ini, beritahu kepada temanmu di mall, saudara ketemu bicara ini, jangan terlambat kawan. Sebab orang mati itu tidak mengenal usia. Amin. Di Amerika, di dunia ini menurut apa yang saya baca, setiap 1 detik 2 yang mati. Kita tidak tahu siapa di antara kita 2 detik kemudian akan mati. Haleluya. Yang penting berguna. Amin. Haleluya. Terlambat yang pertama dari neraka ayat 23, dia bilang begini. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Terlambat yang pertama ayat 23, dia bilang, ini orang kaya ini, orang konglomerat ini terlambat angkat mukanya ke atas. Hari-hari DP pandangan, DP muka cuma ke bumi, memperkaya diri. Saudara, semua ada padanya. Hari-hari nyanda pernah DP muka jaga angkat ke atas per Tuhan. Hari-hari urus kekayaannya, urus dirinya, urus rumah tangganya. Kalau sekarang memperbanyak usaha, bagus. Memperbanyak mobil, saudara-saudara. Lebih sibuk dengan urusan-urusan secara jasmania. Dia tidak pernah melihat ke atas. Nanti so di sana baru DP muka tak angkat ke atas.
Haleluya. Ada satu cerita saya dengar. Saudara, ada seorang bapak keluar dari rumah karena dia nggak ada doi. Mengerti itu doi itu saudara-saudara? Uang. Kalau orang di Manado tua bilang money, saudara-saudara. Supaya mengerti itu, saudara-saudara. Orang yang tak terbiasa dengan doi kok sama money. Orang kan orang munafik, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ini om ini karena nggak doi. Dia keluar dari rumah jalan sedikit dia dapat 10.000. Aduh, girang sekali nih om. Karena dia dapat 10.000 dia boleh beli ini, terus boleh beli cookies. Besoknya dia jalan lagi. Saudara, nak pernah di muka angkat ke atas lihat ke depan, selalu saja menunduk. Lusanya, minggu depannya terus setiap bulan setiap keluar dari rumah tunduk terus dia, saudara. Akhirnya beberapa tahun karena dia jalan tunduk terus, bungkuklah dia, bongkok dia. DP pikiran, DP mata cuma terus ke bawah. Ini orang kaya begitu. Hali-hali, saudara-saudara selalu lihat. Nanti saudara lihat ayat selanjutnya dia bilang, sele air satu titik dia nggak dapat, saudara-saudara. Apa dah? Bagaimana saudara-saudara? Orang kaya ini, dia mata setiap hari urus-urusan kelas sudah sampah. Haleluya, saudara. Saya ajak kita semua hari ini, jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan di bawah. Selalulah angkat mukamu, urus dengan urusan yang di atas. Haleluya. Wow. Kami bicara dengan Pastor Jerry. Orang ada urusan di atas ini. Orang punya anak, cucu. Kita punya cucu satu, saudara-saudara. Wawene. Dermanya tidak cukup. Ada urusan di atas, mahal. Kalau sampai hari ini kita pakai kemeja ini mahal ini, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau orang boleh bangun gereja, pastori, saudara-saudara. Haleluya. Kalau karena organisasi tidak mungkin. Itu orang Naruto bilang impossible. You understand? Mustahil. Tetapi karena kami terus mengurus sesuatu yang dari atas. Ini orang kaya ini sudah terlambat. Nanti baru dia angkat muka ke atas. Ya mama dan terlambat sudah kau datang padaku setelah ku dapat penggantinya. Coba senyum dulu saudara-saudara. Jangan terlalu tegang di neraka ini saudara-saudara. Amin. Oh saudara-saudara, waktu saya boleh sampai jam berapa ini? Kita suruh pesan tiket pesawat pulang dari tua sebentar. Jam 3 mesti pulang saudara-saudara. Jadi pesawat pulang. Haleluya. Saudara-saudara, terlambat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita pengerja 10 di kawan tahun 86, 87, 88. Haleluya. 5 tuama, 5 wawene. Saudara, istri saya ini teman dengan saudara-saudara anak gembala yang sekarang gembala di Buol. Saudara-saudara, 5 laki-laki ini, saudara-saudara, baku rege tulis surat pak kita ke istri sekarang, saudara-saudara. Dengan kata-kata yang berbeda, saya satu-satunya dari Sangir, saudara. Hitam benar saya dulu. Nanti sekarang gode, saudara-saudara, karena ada mengerjakan perkara di atas. Haleluya. Ternyata saya yang diterima. Istri saya bilang terlambat yang ampak. Saya percaya kalau terlambat seperti itu masih boleh cari lain. Tuh, saudara, masih ada lain. Mari kalau sudah di neraka kau terlambat, no time for love. Haleluya. Nyong-nyong. Tuh. Haleluya. Puji Tuhan. Terlambat memandang ke atas. Kemudian yang kedua, terlambat yang kedua, sudah lakukan aktivitas.
Haleluya. Kita biasa di anak-anak sekolah minggu begini, saudara-saudara di sana. Kita di anak sekolah minggu ada berapa orang? Begitu orang sama ada opak ini. Haleluya. Jadi so profesional mau khotbah. Siapa mau keluar berjalan-berjalan. Satu kali dapat anak. Haleluya. 2. Terlambat dari neraka. Yang kedua ayat 24. Dia bilang begini. Lalu ia berseru katanya. Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam api ini. Saudara, terlambat dari neraka kedua adalah terlambat berseru. Nanti saudara dalam keadaan siksa baru berteriak, Bapa Abraham, terlambat sudah kau sayang. Haleluya. Saudara, selama saudara boleh membuka mulut untuk memanggil berseru pada Tuhan, buka mulutmu. Jangan nanti stroke baru. Nanti sobengko baru. Haleluya. Itu baru di dunia, belum di neraka. Terlambat sayang. Yang terlambat bilang bukan manusia. Yesus sendiri bilang terlambat sayang. Haleluya. Saya doa supaya semua orang yang dengar firman ini tidak mendengar ini. Terlambat sayang anak. Bateria apa kita? Haleluya. Banyak kali saudara ketika kita sehat, ketika orang gagah-gagah seperti ini, nyanda ada kolesterol, nyanda ada AAL, asam lambung, nyanda ada angkatan udara, asam urat, nyanda sakit, nyanda menderita. Doh, beraksi dia nyanda perlu Tuhan. Toh? Saudara, bagaya dia lebih banyak di mall daripada di gereja, di tempat ibadah. Nanti so kepayahan baru berseru. Syukur Tuhan bilang belum terlambat. Haleluya. Terlambat yang kedua ada terlambat berseru. Saudara, saya lanjutkan. Terlambat ketiga ayat 26 dia bilang begini, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Saudara, terlambat yang ketiga, saudara, ayat 26 dia bilang terlambat menyeberang. Sudah, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih tidak terlambat kasih informasi. Kalau nanti bilang kita so bahasa kuyup saudara, haleluya. Puji Tuhan. Terlambat menyeberang. Anak-anak muda yang hadir hari ini, kalau engkau belum bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlambat menyeberang. Sebab kalau di neraka, saudara-saudara, tidak mungkin lagi kalau di neraka menyeberang ke surga. Tidak mungkin lagi. Impossible, orang Naruto bilang. Mustahil. Jadi saudara, ini orang kaya terlambat menyeberang. Haleluya. Ini saja saudara-saudara, kalau kita menyeberang tidak boleh ini mesti basah. Haleluya. Mesti pakai alat yang harus kita menyeberang. Haleluya. Ke Manado Tua mesti pakai perahu. Haleluya. Jangan takut ke Manado Tua. Saudara, kita lahir di sana sudah 55 tahun nyanak mati karena ganasnya air laut. Selalu saya bilang banyak orang ketakutan ke Manado Tua. Payah dah, saudara-saudara. Amin. Iya. Kita selalu banyak kasih ayat di mana-mana. Kalau dia takut dia kotoran Manado Tua ini dari ayat. Saudara. Siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Haleluya. Saya dengar kok di sini berani Pak Jerry ya, menyeberang saja. Haleluya. Jangan takut. Haleluya. Terlambat menyeberang. Kemudian yang keempat ayat 27-28. Haleluya. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa,
supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Saudara-saudara, yang keempat adalah terlambat. Saudara ibu-ibu yang punya anak-anak, nyong-nyong, nona-nona, berdoa supaya tidak ada anak mantu, anak seperti ini. Sakitnya di sini, saudara. Haleluya. Betul. Terlambat mengasihi. Waktu dia kaya, waktu sudah berlimpah-limpah, tidak peduli dia dengan saudara-saudara. Nanti di neraka baru dia peduli. Ada kita ke saudara-saudara 5 di sana. Saudara, saya mau kasih tahu ini pengejaran firman. Haleluya. Walaupun kita berkata-kata dengan bahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak punya kasih, nonsen, orang menadi tua bilang. Haleluya. Saudara, haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian yang paling terakhir, ayat 29. Haleluya. Ayat 29 dia bilang begini, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Terlambat dari neraka kelima adalah ini orang kaya ini terlambat bersaksi tentang siapa Tuhan. Siapa, di mana ada neraka dan ada sorga. Saudara, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang egois. Ketika saudara dengar firman Allah, saudara mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Jangan tutup mulutmu. Mari keluar dari rumah-rumahmu, bersaksi bagi siapa saja yang Anda temui. Jangan nanti di neraka baru saudara bilang bersaksi akan pedora. Haleluya. Saudara, haleluya. Tuhan sedang cari perpanjangan tangannya untuk menjadi gereja anak-anak Tuhan yang bersaksi bahwa benar-benar ada sorga dan ada neraka. Saudara-saudara, Tuhan tolong kita hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Pulanglah saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang berani bersaksi. Haleluya. Taruhannya nyawa. Saudara, kenapa kami ada di pulau, saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Bersusah payah buat KKR, sampaikan firman. Saudara, walaupun dananya tidak mungkin, saudara-saudara. Saudara, haleluya. Pak Pendeta Jerry dan istri tahu, orang bikin KKR 2-3 malam. Malam pertama orang cari dana cuma berapa untuk malam pertama. Malam kedua hasil dari persembahan itu, saya bilang istri saya, berangkat Manado, belanja mie, belanja sayur, baku rekeng, DP akhir, no. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih baik pergi Bali daripada pergi Manado tua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi coba rasa jo air Manado tua. Paling setiap hari suka datang di Manado tua. Haleluya. Wow. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya hari ini. Mari Bapak Ibu, neraka itu pasti dan sorga itu pasti. Haleluya. Cuma Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita. Bergeraklah bersama Tuhan. Kalau Anda bergerak, Tuhan pasti bergerak. Tuhan memberkati kita. Saya tunggu saudara di Manado tua. Welcome to Manado tua. Haleluya. Siapa yang takut, jangan. Masih ada 300 yang tidak takut. Kalau Anda tidak bisa, Tuhan tidak pernah kehabisan orang untuk datang di Manado tua. Toh? Amin. Haleluya. Kalau Anda tidak mau, masih ada orang lain yang mau. Lalu saya tutup ini. Ada 100 lebih. Ini kesaksian bikin malu buat orang. Saudara-saudara, lansia turun dari Winangun ke Manado tua. Lansia minta tak mati nih lansia, oma-oma saudara diki-diki. Saudara-saudara, turun dari perahu, pegang-pegang pada orang. Saudara-saudara, kita bilang, ini bilang lansia dorong lagu dorong. Siapa bilang lansia mata keranjang? Memang Allah. Kita bilang, saya akan beritahu di mana-mana. Lansia ini pakai
Ya, dikit-dikit orang berani bersaksi di Manado Tua, apalagi yang masih kuat-kuat. Amin. Apalagi yang masih segar-segar. Bani boleh sampai ke Manado Tua, ini boleh sampai mama dan kan ini sebelum kawin ke Manado Tua dulu. Atau kalau berbulan madu atau matahari madu datang di Manado Tua. Lapor gembala, di sana ada saudara-saudara resort. Sudah gembala nanti kasih diskon, saudara-saudara. Haleluya. Mari kita semangat, saudara-saudara. Main keyboard semangat, biar habis bensin di jalan. Karena memang soal sorga lah saya ada. Amin. Soal sorga lah saya ada. Kalau main keyboard begini cuma karena dibayar, itu kecil bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kalau main keyboard begini karena pekerjaan Tuhan, saya percaya setiap orang yang memperindah pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memperindah dia. Anak-anaknya, cucu-cucunya pasti diperindah oleh Tuhan. Betul saya bilang. Ini pendeta Seba Daud saksi hidup. Sampai hari ini anak-anak cucuku hidup dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Habis beras boleh habis. Haleluya. Rice boleh habis, orang Inggris bilang. Waktu habis kita berdekat di tampak saudara-saudara beras seperti ini, kita pakai pace. Pendeta Seba Daud sekeluarga habis nasi. Awo, nyanda lama. Tuhan suruh orang-orang datang, burung gagak ke dia, burung merpati ke dia. Ini saksi hidup memperindah pekerjaan Tuhan. Mati kalau mati, yang penting pekerjaan Tuhan diperindah. Saya bilang hari ini, tidak ada ladang yang paling subur di dunia ini selain ladang Tuhan. Haleluya. Nyana gaji orang pendeta GPDI. Nyana. Orang pegaji penderitaan, MD nyana kasih pindah. Jangan taruh di situ. Haleluya. Nyanda gaji 30-31 hari penderitaan, ejekan lain sebagainya. Sampai hari ini pendeta Seba Daud sekeluarga penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Baku dapat yang pendeta besar di Manado makan di rumah makan lalu. Haleluya. Kita panjang sedikit ini teman-teman. Seperjuangan dalam Tuhan. Itu pendeta, saudara, ratusan kakak makan saudara-saudara. Haleluya. Lihat saya saudara-saudara, ibu-ibu makan saudara-saudara di Patinama sana di Kanaka di Lobak, makan ini pendeta besar ini murung-murung saudara. Padahal banyak perpuluhan, banyak persembahan. Tapi waktu saya masuk, teman pendeta dari Jakarta bilang begini, Bro Seba Daud, Anda lebih berbahagia dari ini pendeta, pemimpin gereja. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Mari menabur. Haleluya. Satu waktu saya khotbah tentang menabur ini, Tuhan taruh di mulut saya bilang begini, saudara. Roh Kudus taruh bilang begini. Haleluya. Tidak mungkin orang yang menabur datang kepada yang tidak menabur bilang begini, kasih akan begitu. Haleluya. Amin. Orang yang menabur tidak mungkin datang kepada yang tidak menabur, kasih akan kita. Yang pasti adalah orang yang tidak menaburlah yang akan datang kepada yang menabur, kasih akan kita. Haleluya. Itu sebabnya menaburlah untuk pekerjaan Tuhan, setialah. Wah, haleluya. Kami tahu siapa Pak Pendeta Profesor Dr. Nike semua ini punya anak. Haleluya. Luar biasa perjuangan mereka. Haleluya. Oh, luar biasa. Kami kagum. Orang-orang ini telah menderita di ladang Tuhan puluhan tahun lalu, tetapi hari-hari ini anak-anaknya diberkati Tuhan luar biasa. Cuma memang tanda orang diberkati adalah Alkitab dia bilang, ketika Simon Petrus dari perahu mau tenggelam, selalu saja orang dari Tuhan bilang, Bayobi, mari. Haleluya. Selalu saja memberi isyarat kalau so diberkati. Nomor telepon pendeta Seba Daud adalah tulis saudara-saudara 0813
5621141. Telepon Jo, Bro Daud datang kemari, ada berkat untuk Bro. Haleluya, haleluya saudara-saudara. Mari maju terus. Haleluya, karena sorga lah kita ada hari ini. Itu sebabnya berjuanglah dengan semangat. Haleluya, saya percaya Roh Kudus dan Yesus Kristus akan terus memberi kita kekuatan sampai kita di sorga dan mendengar suara ini bilang begini. Orang Nado Tua bilang begini, bahasa Nado Tua bilang begini, welcome to the heaven. Haleluya. Sama-sama bilang welcome to the heaven. 2, 3, 1. Welcome to the heaven. Boleh translate, selamat datang di sorga. Wah, kalau kita bisa masuk sorga dengan kemurahan anugerah kasih karunia Tuhan, orang baku dapat di sana baku ces. Ini dia. Awo. Ini tuh orang cari-cari di dunia, berjuang untuk masuk surga. Haleluya. Kita tidak akan ada dua tempat lain di neraka di surga. Doa kita semua adalah mendengar suara welcome to the heaven. Wah, di sana tidak ada air mata lagi. Di sana ada asam urat, di sana ada asam kinoi, di sana tidak ada air mata, tidak ada semuanya. Senang selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Haleluya. Saya serahkan kepada Pastor J. Haleluya. Luar biasa. Hari ini disemangati. Kenapa Pastor? Kita punya banyak cerita dengan Pastor Raja Dawat ini. Ya, banyak sekali saya kenal beliau dan semangatnya itu apa kita bilang biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Dan saya tadi malam cerita panjang lebar punya cerita menarik ya, kita sama-sama di penginjilan dulu di biro atau departemen penginjilan ya. Orang sampai di pantai selatan kan? Ya. Kemarin begitu sampai kita teringat ada satu kasus yang kita hampir mati di sana. Untung ini Gembala Patmos tahu itu keadaan laut, jadi kalau nyana sudah berangkat kita tenggelam, arus bawah itu dengkeren ya, dengan anak perempuannya ya Jennifer, Jenny. Ya. Jadi orang pi mandi di ujung jembatan, ternyata arus kuat. Ya, di ujung itu sudah masuk patahan palung, jadi arus seret. Kita hanya bisa dorong keren ke dengan anak dua, dorong ke arah darat. Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, saya ini lahir besar di air. Ya, kalau mungkin bahasnya begitu. Ya, kita di rumah sama dengan Rosega di rumah di pakai ombak. Jadi untuk arus laut kita masa pohon. Ternyata nggak mampu untuk lawan arus. Jadi anak dua sudah ke arah darat, kita arus bawah. Nah ini pergerakan cepat ini dia Perseba langsung tarik perahu di darat sana, langsung kasih hidup mesin dan dia datang karena Petrus hampir tenggelam. Kalau ada cepat, abu ya. Dan itulah pengalaman yang sangat luar biasa. Itu terjadi 10 tahun lalu atau lebih lah. Ya lebih dari 10 tahun lalu dan saya tidak balik lagi dan saya juga sudah nyandak mandi laut lagi. Ya.
Jadi hari ini sangat dahsyat ya, terlambat dari neraka. Kita tidak akan pernah terlambat dari neraka karena kita sudah berpindah tempat. Tapi kita diingatkan, ada saudara-saudara kita yang sedang perlu pertolongan ya. Kalau dalam bahasa Yudas, saya senang meminjam bahasa Yudas ini ya, kitab atau surat terakhir sebelum Wahyu. Yudas bilang, rampaslah mereka, rampas. Yang sementara menuju ke neraka itu rampas, supaya jangan terlambat dari neraka. Itu orang petugas. Ya, duta Kristus memang harus berguna dan berharga. Ya. Karena berita ini memang mengingatkan kita, jangan sampai orang mau kasih tahu orang saudara-saudara mau baterai orang harus ada di neraka. Siapa pesalah? Orang pesalah. Ya. Jadi memberitakan kebenaran pasti berisiko, akan tidak disukai, dibenci, dimusuhi dan segala macam. Ya. Tapi itulah tugas yang harus kita lakukan. Tadi malam kita bercerita panjang lebar. Saya kasih tahu bahwa orang sedang berada di jam 5 sampai jam 6 sore. Kalau saudara periksa Alkitab, orang ada di akhir dari masa pelayanan gereja, jam 5 sampai jam 6. Kalau saudara baca para pekerja di kebun anggurnya Tuhan, itu ada yang dari pagi-pagi benar sudah kerja, orang pionir-pionir, orang-orang tua sudah kerja. Nah, orang dapat bagian yang jam 5 sampai jam 6. Ya, cuma grip ini dia. Jadi mari kita orang kerja baik-baik, kasih tahu sekarang, ya, supaya kita tidak punya hutang lagi. Ketika mereka tidak mau mendengarkannya, itu beban itu tidak lagi ditanggungkan kepada kita. Ya, jadi tetap semangat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Yesus Kristus kepala gereja kita. Kita sedang mengejar upah. Ya. Sudah diselamatkan, kita sekarang punya tugas mengejar upah. Ya. Bertugaslah, raihlah upah. Karena Yesus mengatakan bahwa aku datang membawa upah bagi setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan semua memberkati. Kalau ada yang mau ditanyakan, disilakan. Ada Nona Galuh, ya.